Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, untuk tugas yang ketiga pada semester 2 ini saya akan mensimulasikan dari intervensi kekerasan seksual kepada anak. Anak di sini adalah usia 5 sampai 18 tahun. Itu sasaran yang saya jelaskan pada tugas yang kedua pada minggu lalu. Definisi kasus kekerasan seksual terhadap anak tindakan yang tidak senonoh ataupun tindakan perilaku seksual yang tidak pantas dilakukan seseorang terhadap anak, bisa termasuk pencabulan, pemerkosaan atau tindakan kekerasan seksual lainnya. Adapun gejala dan ciri-ciri perubahan perilaku drastis seperti menjadi tertutup atau agresif, ketakutan dan kecemasan yang tidak wajar terhadap orang tertentu atau situasi tertentu. Cedera fisik di area genital, yaitu perubahan fisik yang tidak bisa dijelaskan seperti memar, luka pada area genital atau luka di area kelamin. Itu tidak bisa dijelaskan kalau seperti itu. Lalu perubahan dalam perilaku tidur atau makan, merasa malu dengan aktivitas yang sebelumnya disukai ataupun menghindari interaksi dari masyarakat. Adapun cara penanganan untuk anak yang terkena kekerasan seksual, yang terdampak dengan kekerasan seksual, yaitu identifikasi dan lindungi korban. Segera identifikasi korban, pastikan mereka dalam lingkungan yang aman. Anak yang terkena kekerasan seksual itu harus kita lindungi dan kita tempatkan di tempat yang aman. Diberi dukungan secara emosional dan psikologis terhadap korban melalui konseling atau terapi, biar trauma yang diderita anak tersebut agar segera diselesaikan. Laporkan kekerasan seksual kepada otoritas yang berwenang agar pelaku dapat ditangkap dan diproses secara hukum. Selanjutnya adalah pendidikan terhadap anak-anak yang terkena kekerasan seksual, yaitu edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual dan mengenali tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Adapun untuk program dari kekerasan terhadap anak ini, yaitu saya mengambil pencegahan tindak kekerasan seksual, yaitu bagaimana cara mencegah kekerasan seksual terhadap anak, yaitu melakukan penyuluhan di setiap RT. Karena saya sendiri adalah ketua PKK, jadi saya ke setiap RT ataupun ada pertemuan di pertemuan PKK desa, yaitu dengan modul penyuluhan dan sosialisasi juga paparan. Jadi untuk pencegahan tindak kekerasan seksual ini kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama kepada orang tua, ibu-ibu yang mempunyai anak berusia 5 sampai 18 tahun. Karena pentingnya sosialisasi ini yaitu mengedukasi mereka kekerasan seksual itu apa saja dan untuk penanganannya seperti apa, dan apabila sudah terjadi kepada anak kita, maka tindak lanjut dari pelaku itu harus bagaimana. Apakah kita bisa tangani sendiri atau kita serahkan ke yang berwajib. Dan untuk dukungan dan konseling terhadap korban apabila sudah terjadi, maka menyediakan konseling, menyediakan tempat yang aman untuk korban, seperti itu. Untuk dukungan psikologi tentunya saya tidak bisa menangani dengan sendirinya.
Di situ nanti ada ibu bidan ataupun dari PLKB yang menangani konseling. Nah, di situ juga ada perlindungan anak, ada undang-undang perlindungan anak, dan apabila sudah terjadi maka segera ditangani dengan sampai tuntas. Mungkin hanya seperti itu. Untuk sosialisasi itu sangat penting, tidak hanya cukup 1 kali dalam 1 tahun. Untuk pencegahan tindak kekerasan seksual itu ada di Pokja 1 juga. Jadi setiap kegiatan Pokja 1 PKK itu setiap bulannya ada 2 kali pertemuan, yaitu 1 di pertemuan ibu-ibu muslimat, yang kedua di ibu-ibu PKK. Jadi di situ kita bisa mensosialisasikan bagaimana mengenali tanda-tanda bahaya kekerasan seksual terhadap anak, dan anak-anak harus kita lindungi, harus kita sayangi karena mereka adalah generasi emas ke depan. Terima kasih untuk tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.